Yaitu ketika proses kandidasinya diatur dengan meloloskan orang yang sebenarnya secara hukum tidak boleh dibawa, tapi digunakan berbagai drama, berbagai cara untuk kemudian meloloskannya melalui jalur tertentu. Dan kemudian dipasok dengan dukungan penuh untuk memenangkan pemilu. Apa yang menarik dari yang dilakukan oleh Pak Jokowi sekarang? Sebenarnya menurut saya yang paling menarik adalah cara Pak Jokowi seperti ini membangkitkan kembali semangat oposisi yang mati. Oke, ya, malah itu positif kan, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam integritas. Alhamdulillah kembali berbincang di podcast ini. Kali ini kita ingin membincangkan mengenai demokrasi dan korupsi. Tentunya untuk membicarakan soal demokrasi kita ngobrol sama ahlinya. Dan hari ini kita berkesempatan berbincang dengan Mas Zainal Arifin Mokhtar. Apa kabar Mas Uceng? Alhamdulillah baik. Bang Novel. Bang Novel baik? Alhamdulillah baik dan waras. Oh iya betul. Padanan katanya penting itu. Mas Uceng, dengan melihat keriuhan belakangan ini soal perpolitikan ya, terutama terkait dengan pemilu Pilpres, ini kan masalah demokrasi kemudian banyak dibincangkan. Bahkan di hari-hari terakhir ini kalau kita lihat banyak akademis, tokoh-tokoh akademis ya, senior begitu ya, yang selama ini dilihat sebagai orang-orang pendiam, jarang bicara pun sekarang ini sudah pada banyak yang bicara gitu. Jadi sebegitu seriusnya persoalannya. Dan kalau kita melihat dari masalah ini tentunya Mas Uceng kan juga membicarakan di Dirty Vote ya, dan di banyak forum-forum lain. Mas Uceng bisa nggak menggambarkan secara singkat tentang persoalan ini dan agar paling tidak kita bisa memahaminya dengan lebih komprehensif gitu Mas Uceng. Bang Novel beginilah, kira-kira beberapa tahun yang lalu ada keluar buku. How Democracy Die, bagaimana demokrasi mati. Buku itu sebenarnya Stephen Levitsky dan Daniel Ziblatt, tapi buku itu sebenarnya bercerita soal bagaimana demokrasi mati di negara seperti Amerika. Ya kan? Yang kira-kira ciri-cirinya misalnya dia katakan demokrasi dibunuh oleh orang yang terpilih melalui proses demokratis. Yang kemudian dia bersalin rupa menjadi demagog, ya kan? Lalu kemudian dia menggunakan pemilu itu, dia menggunakan itu untuk kemudian merusak demokrasi itu sendiri. Tentu tidak sama ya, tidak sama persis karena kasus di Amerika dengan di Indonesia. Tapi saya lihat kira-kira konsep yang sama itu relatif terjadi di kita. Sorry Mas Uceng, kalau kita lihat di Amerika kan masyarakatnya relatif terdidik ya, artinya tingkat pendidikannya jauh lebih tinggi. Memang bisa seperti itu terjadi? Sebenarnya kalau dikatakan lebih tinggi dari Indonesia secara strata, iya. Tapi apakah orang Amerika itu relatif sangat ilmuwan, sangat rasional? Enggak juga sebenarnya. Karena ada banyak data-data yang mengatakan sampai tingkat berapa persen orang di Amerika masih percaya bahwa bumi itu datar misalnya. Yang gitu-gitu masih ada sebenarnya. Jadi tidak juga kita bisa katakan bahwa Amerika tingkat pendidikannya jauh lebih baik. Tapi kalau di-compare dengan Indonesia saya kira iya. Kan kalau tingkat stratanya diukur dari misalnya angka bersekolah, SD, SMP, SMA yang kira-kira begitu. Tapi lagi-lagi kalau mau masuk bicara soal apa yang terjadi di Indonesia, saya kira itu yang paling menarik. Orang yang kemudian diusung secara demokratis itu kemudian bersalin rupa menjadi orang yang membunuh demokrasi itu sendiri. Dengan cara apa? Saya kira cara-caranya sudah banyak kita bincangkan. Mulai dari melakukan merusak limitasi kekuasaan itu sendiri. Padahal kalau kita bicara presidensil kan ciri yang paling penting dari presidensil sebenarnya adalah limitasi. Betul. Karena kan presiden itu sebenarnya raja. Ya kan? Siapa yang bilang ini ya? Penemu sistem presidensil sendiri yang bilang. Presiden itu sebenarnya raja. Lalu kemudian kita coba batasi secara konstitusi, kita batasi secara hukum. Nah, begitu kita gagal membatasi secara konstitusi dan secara hukum, ya hasilnya akan menjadi begini.
Hasilnya akan menjadi seorang presiden yang bersalin rupa menjadi dalam tanda kutip raja yang selalu kemudian bersifat menjadi sangat otoritarian. Nah, saya kira besar serupa atau tak sama sebenarnya bisa kita lihat dari kasus di Amerika bagaimana demokrasi mati dan itu terjadi di Indonesia. Mungkin ada faktor-faktor yang menguatkan, mengamplifikasi itu. Nah, salah satu faktor yang mengamplifikasi barangkali adalah kuatnya pengaruh oligarki dalam kasus kita. Kalau di Indonesia saya kira salah satu yang paling menarik kenapa oligarki mau masuk menguasai, kita pakai istilahnya Jeffrey Winters ya, soal oligarki. Oligarki itu adalah wealth defense industry, jadi industri mempertahankan kekayaannya. Jadi industri yang mencoba bekerja dengan cara mempertahankan kekayaannya. Apakah dia peduli pada siapa yang memimpin negara? Dia hanya peduli pada siapa yang memimpin negara dan kemudian negara itu bisa dipakai untuk mempertahankan kekayaannya. Sebatas itu. Dan itu yang membuat kenapa kemudian di kasus kita barangkali oligarki menjadi pemegang peranan faktor. Menarik misalnya kata-kata ada salah seorang pengusaha yang mengatakan sepertiga pemilik ekonomi negeri ini sebenarnya berada di pasangan tertentu. Itu sebenarnya menggambarkan betapa kemudian kasus Indonesia itu pengaruh oligarkinya sebenarnya cukup kuat. Dan itu yang membuat ya kerangka demokrasi kita menjadi makin berat. Fedi Hadis pernah bilang begini, apakah demokrasi bisa menghilangkan oligarki? Ya enggak juga sebenarnya. Seringkali demokrasi bisa dipakai sebagai jalan bagi oligarki untuk mempertahankan kekuasaannya, mempertahankan industri kekuasaannya, kekayaannya itu. Nah, itu problemnya sekarang. Dan saya kira di Indonesia kemudian demokrasi kita menjadi tunggangan. Demokrasi kita menjadi sangat formalistik. Ada pemilihannya, tapi kandidasinya diatur. Kandidatnya diatur. Kira-kira gitu. Mas Uceng, kalau tadi Mas Uceng sampaikan tadi kan bahwa ada limitasi dalam demokrasi. Memang kelebihannya demokrasi kan adanya keyakinan atau kepastian kita bahwa pada periode tertentu akan terganti pergantian kekuasaan, kan begitu. Itu kan menarik sekali. Problem ketika kemudian hal itu bisa diakali ya, dan kemudian bisa dikondisikan untuk terus berlangsung berkelanjutan atau dari orang-orang yang telah ditentukan. Itu jadi problem buat demokrasi seharusnya. Dan tentunya reformasi memilih hukum sebagai panglima. Persis. Dan problemnya adalah ketika hukum itu korup dan kemudian sama sekali sulit diyakini atau diharapkan, itu menjadi masalah yang sangat besar. Jadi hari ini dua-duanya terjadi itu, Mas Uceng. Jadi kalau bisa dibilang orang banyak putus asa melihat situasi itu. Terus Mas Uceng bagaimana untuk menggambarkan situasi dan ya maksudnya nggak boleh ikut putus asa dong ya. Kalau Mas Uceng juga putus asa terus kita gimana nih? Jadi gimana macam menggambarkan masalah itu? Benar tuh yang dikatakan kan limitasi kekuasaan itu bisa limitasi secara waktu, bisa secara kewenangan kan. Nah, secara struktur kewenangan kita tidak cukup bagus melakukan limitasinya. Saya kasih contoh sederhana misalnya presiden sangat bisa cawe-cawe dalam pemilu. Yang sebenarnya itu seharusnya presiden ketika dia sudah tidak terpilih lagi, dia harusnya dilemdakan, dia dipincangkan dalam tanda kutip, dibebek pincangkan seperti diaturan di banyak negara, misalnya kayak Ghana, lalu kemudian Indonesia, Filipina dengan corak yang berbeda-beda. Nah, maksud saya adalah dari sisi limitasi kekuasaan saja, kewenangannya kita gagal gitu, relatif gagal. Sama persis ketika ada limitasi waktu, limitasi waktu ini yang coba diterabas melalui kekuasaan itu tadi. Makanya lahir kan isu 3 periode, lahir isu perpanjangan masa jabatan, walaupun ada yang mengatakan 2,5 tahun, lahir ide untuk mengubah proses pemilihan dari pilih langsung menjadi pilihan di lembaga tertentu. Bahkan yang ide terakhir barangkali yang paling luar biasa, yaitu ketika proses kandidasinya diatur dengan meloloskan orang yang sebenarnya secara hukum tidak boleh dibawa, tapi digunakan berbagai drama, berbagai cara
untuk kemudian meloloskannya melalui jalur tertentu. Dan kemudian dipasok dengan dukungan penuh untuk memenangkan pemilu. Nah, saya kira begini. Apakah ini saatnya untuk pesimis? Pertanyaannya Bang Novel. Saya mau bilang begini ke teman-teman. Apa yang menarik dari yang dilakukan oleh Pak Jokowi sekarang? Sebenarnya menurut saya yang paling menarik adalah cara Pak Jokowi seperti ini membangkitkan kembali semangat oposisi yang mati. Malah itu positif kan, kalau kita lihat di sisi lain jadi positif. Blessing in disguise dalam tanda kutip barangkali. Jadi cara Pak Jokowi ini kan membuat oposisi yang nyaris mati. Bukan lagi nyaris mati memang kan. 9 tahun 5 bulan semenjak kekuasaannya kan tidak ada tuh oposisi yang memadai. Betul. Ya kan? Ya ada 1-2 tapi semacam angin lalu gitu. Di tingkat partai politik pun tidak. Di tingkat DPR pun tidak. Di tingkat guru besar mohon maaf, saya mengatakan fragmentasinya cukup tinggi. Betul. Bahkan masyarakat sipil juga begitu. Nah, apa yang terjadi sekarang itu kan menyatukan kembali semangat oposisi yang dulu terserak. Ya kan? Anda bisa bayangkan, ini kali pertama loh, lebih 100 universitas guru besarnya turun. Kali pertama 9 tahun 5 bulan nggak pernah terkatakan sedikit pun itu. Betul. Ini kali pertama DPR kembali bicara soal angket. 9 tahun 5 bulan nggak ada pembicaraan itu. Satu-satunya pembicaraan terhadap KPK kan? Angket terhadap KPK bukan angket terhadap presiden. Betul. Jadi saya ingin bilang apa kesempatannya sekarang adalah panggilan bahwa oposisi harusnya kembali dikuatkan. Betul. Siapapun yang terpilih menjadi presiden menurut saya, tapi pada saat yang sama oposisi itu harus kuat. Karena oposisi itu salah satu cara untuk mengawasi, salah satu cara untuk melimitasi kekuasaan yang bisa digunakan terlalu serampangan. Kalau oposisinya kuat, biasanya kekuasaan itu akan tertahan. Nah, entah nanti kita bisa bicara nanti apakah sekarang oposisinya sudah kuat atau tidak. Di tengah isu tawaran menteri, kemungkinan ada partai yang akan balik badan atau apa kan kita nggak tahu nih. Semuanya belum terkatakan, terjelaskan dengan detail. Tapi setidaknya per hari inilah saya mau katakan ada oposisi yang relatif lebih kuat. Ada guru besar di situ, ada masyarakat sipil yang relatif lumayan kuat, ada pengawasan masyarakat yang mulai berjalan, ada partai politik melengkapi pengawasan yang harusnya ada di proses politik. Itu satu. Tapi gini Mas Uceng, kalau melihat dari yang saya Mas Uceng tadi, faktanya nih, walaupun belum tentu benar ya, bisa diuji ya. Ada banyak politisi yang tersandera gitu, tersandera kasus hukum terutama, bahkan pimpinan partai politik gitu. Ini membuat situasinya menjadi nggak normal ya. Para rektor ya tentunya kendalinya dari presiden karena dipilih oleh presiden ya, dan bisa jadi ada pernah termakan budi ya. Tentunya budinya bukan nama nih ya. Termakan ini ya 35% suara pemerintah kan. Bisa jadi yang lain, bisa jadi jabatan-jabatan dan lain-lain. Ini tentunya membuat orang kemudian berpikir apakah oposisi itu menjadi mungkin terjadi ya. Walaupun memang problematikanya begitu besar ya, artinya kita melihat masalahnya begitu serius, bahkan dengan terang-terangan melanggar etik dan banyak lagi yang lain lah. Ditambah lagi dengan upaya untuk represi yang terus dilakukan ini di beberapa kejadian tokoh-tokoh atau dari masyarakat sipil banyak yang direpresi dengan kriminalisasi begitu. Situasi tentu nggak mudah itu, Mas Uceng. Jadi melihat situasi itu yakin ada oposisi, gitu. Saya begini ya, 2 hal yang akan saya jawab. Yang pertama, paling 3 kalau di-compare ke 9 tahun 5 bulan, ini lebih baik. Jelas kan? 9 tahun 5 bulan itu tidak ada. Sekarang setidaknya ada. Mau kuat atau tidak itu soalan lain. Yang kedua, saya kira masih mending ada daripada tidak sama sekali. Dibanding ketika tidak ada sama sekali. Iya, sama prinsip fikih itu kan. Kalau tidak mampu lakukan semua, jangan tinggalkan semuanya lah kira-kira.
pamalayudra kukulu lihat layutra kukulu, kira-kira gitu. Jadi kalau tidak mampu lakukan semua, jangan tinggalkan semua. Saya kira bahwa oposisi sekarang barangkali tidak kuat, barangkali oposisi sekarang itu tidak luar biasa, bahkan bisa jadi pragmatis, bahkan bisa jadi tertawan, tersandra, bisa jadi. Tapi paling tidak itu sekarang ada. Nah, yang harus kita lakukan adalah apa? Memperkaya kekuatan oposisi ini. Jadi menguatkannya. Karena kalau kita tinggalkan, maka kemungkinannya ya mereka terfragmentasi, mereka nggak punya pelindung kan. Mereka nggak punya apa-apa dan akhirnya mereka akan pulang ke tempatnya masing-masing, lalu kemudian melanjutkan hidup sebagai kelompok yang tertawan. Nah, maksud saya adalah sekarang ada saatnya gitu, ada momentumnya. Kita berhasil memanfaatkan momentum atau tidak itu soalan lain. Kita akan berhasil lebih solid atau tidak itu soalan lain. Apakah ini gerombolan yang tidak solid itu soalan lain, bisa jadi. Tapi paling tidak sekarang ada. Nah, maka yang harus dilakukan adalah menguatkan yang ada ini. Betul. Karena kan dibanding tidak ada sama sekali. Itu yang pertama. Yang kedua begini, saya kira ini kali pertama ya. Ini kali pertama ada kesadaran lebih luas untuk melakukan kritisi. Untuk melihat jauh lebih fair, jauh lebih baik. Dan ini barangkali diunggulkan juga dengan situasi. Dulu Bang Novel pasti tahu persis. Dulu kalau kita kritisi pemerintah pasti langsung dicap Taliban. Langsung dicap kadrun. Sekarang kan nggak sesederhana itu. Mengecap kadrun. Jadi relatif sebenarnya ada nuansa yang lebih luas. Paling kan dibilangin barikan sakit hati, Kalas 02, gitu-gitulah kan. Tapi paling tidak menurut saya orang lebih bisa mengkritisi tanpa label-label. Apalagi dulu yang selalu melakukan labeling juga berposisi berbeda sekarang kan. Ada beberapa, Bang Novel pasti tahu persis lah. Saya nggak usah sebut nama. Buzzer yang dulu juga setiap dikritisi Jokowi langsung mengatakan kadrun lo, apa lo. Sekarang udah berbalik dia. Sekarang udah berbalik gitu. Nah itu yang saya bilang tadi. Pengertian kalau kita menggalang kekuatan, maka saya kira siapa yang dimaksud temanmu. Kalau nggak salah Al-Ghazali yang ngomong itu. Siapa temanmu? Temanmu itu adalah temanmu, temannya temanmu, dan musuhnya musuhmu. Paling tidak, kita akan jauh lebih menarik untuk melihat siapa yang bisa mengkonsolidasi untuk melakukan perlawanan terhadap itu. Nah, satu yang terakhir saya kira, banyak hal lagi tentu saja, tapi satu analisis saya, apa yang menarik sekarang dan tidak bisa menjadi alasan kita untuk tidak optimis atau menjadi skeptis. Pemerintahan ini kita tidak tahu, kita belum tahu akan kemana. Betul. Kita kan belum tahu akan kemana. Proses pelantikannya masih 7 bulan, ya kan? Konsolidasi apakah kekuatan lama, misalnya Pak Jokowi lah misalnya, dengan kekuatan yang lebih lama Orde Baru misalnya disematkan oleh ke Pak Prabowo misalnya, itu bisa bersatu padu dan cukup lama. Bisa kuat, bisa fasih atau bisa solid, kita juga belum tahu. Nah, maksud saya adalah mari kita lihat ini secara lebih lebar. Karena 7 bulan ini waktu yang masih lama, termasuk masih ada proses di Mahkamah Konstitusi dengan segala dengan segala catatan dan segala kelemahan di sana. Tapi kesempatan-kesempatan ini menurut saya harus kita baca dengan baik. Harus gini ya, jadi harus dipakai untuk merapatkan kembali yang namanya demokrasi dan konsolidasi. Setidak-tidaknya Bang Novel, saya ingin mengatakan begini, saya berharap siapapun yang terpilih menjadi presiden nanti, kekuatan kita yang mau beroposisi itu kembali menjadi kuat. Siapapun yang terpilih menjadi presiden, kritis kita kepada dia itu tidak mati. Kritis kita terhadap dia itu tetap terpelihara. Dan itu nanti yang akan berpotensi untuk menyehatkan demokrasi. Menarik sekali ini. Dan gini, ada yang bilang bahwa kondisi demokrasi yang bermasalah dengan cara memilih pemimpin dengan cara-cara yang curang atau memaksakan kehendak
itu pada dasarnya seperti membangun ekosistem korupsi gitu. Ekosistem korupsi tentunya nanti setelah itu akan ada praktek-praktek korupsi. Ini sangat logis karena upaya untuk berbuat kecurangan atau membuat segala hal memaksakan kehendak itu berbiaya tinggi biasanya. Biaya tinggi itu pasti ada vendornya nih, ada bukan vendor apa namanya, pohirnya lah, ada orang yang punya yang memodali gitu ya. Yang dengan begitu mereka akan melakukan upaya praktek korupsi setelah itu. Dan ini yang kemudian mengkhawatirkan sekali. Kenapa? Karena terjadi di kondisi di tengah-tengah lembaga-lembaga penegak hukum yang berbatas korupsi ya lemah gitu. Terutama KPK ya, yang bisa kita percaya mestinya. Dan kondisi itu membuat situasi itu menjadi sangat mudah terjadi. Dan kita tahu bahwa kalau praktek korupsinya banyak, dampaknya ke masyarakat ada yang langsung, ada yang nggak langsung. Ada yang terkait dengan kualitas kehidupan, ada yang kemiskinan, dan banyak lagi yang lain. Dan itu semua membuat kita khawatir tentunya. Gimana Mas Ujang melihat situasi itu? Saya mau bilang begini ya, kondisi saat ini itu semacam pertemuan 3 petaka sebenarnya. Yang kemudian itu mengamplifikasi menjadi sangat kuat. 3 petaka itu adalah 1, cara berpikir politik dinasti. Cara berpikir untuk mempertahankan kekuasaan dengan cara apapun. Termasuk dengan mendorongkan secara heredit secara paksa itu jadi politik dinasti. Plus oligarki. Pada saat yang sama bertemu dengan logika oligarki, yang tadi saya udah bilang, bisnisnya adalah wealth defense industry kan, industri mempertahankan kekayaan gitu. Yang ketiga, bertemu dengan politisi pragmatis. 3 penyakit ini saya kira, itu yang kemudian membentuk apa yang kita bincangkan dan kemungkinan perilaku koruptif. Yang pertama adalah oligarki. Tentu saja begini, sebenarnya apa yang paling menarik dari Indonesia sih? Bang Novel pasti paham. Salah satu ya, mungkin ya masuk daftar 5 besar lah. Yang paling kenapa orang kemudian sangat menarik untuk ngambil Indonesia, ya soal kekayaan. Betul. Sumber daya alam, sumber daya manusia, yang memang sangat kaya. Sumber daya alamnya luar biasa dan sekarang orang sedang bincangkan banyak soal nikel misalnya, batu bara, fosfor dan lain-lain sebagainya ya. Plus pada saat yang sama kita punya angkatan bonus demografi yang cukup menyilaukan orang. Anak mudanya sangat banyak, ya kan? Angkatan kerjanya banyak, cheap labornya kemungkinan banyak. Dan siapa yang suka main di wilayah ini? Saya kira ya kebanyakan oligarki. Betul. Yang kemudian bertemu dengan politisi pragmatis yang hanya iya-iyain aja undang-undangnya, plus bertemu dengan politik dinasti yang memang mau melanggengkan kuasa. Klop jadinya. Nah, kalau kita bicara misalnya salah satu kasus mungkin yang paling sederhana adalah Undang-Undang Cipta Kerja. Di kasus Undang-Undang Cipta Kerja itu kan kira-kira ya bertemulah pertemuan antara oligarki dengan politisi pragmatis. Makanya saya harus mengamini apa yang disampaikan Bang Novel bahwa akan ada relasi antara penyandang dana dengan relasi antara siapa yang disandang dana dengan relasi dengan siapa yang berkuasa dan siapa yang dilanggengkan kuasa. Saya kira korelasi itu akan ada. Jadi bisa jadi persis yang kita sampaikan tadi, yang saya sampaikan ya, misalnya bahwa bagi oligarki tidak penting siapa yang memimpin. Yang paling bukan tidak penting kualitasnya, tapi yang paling penting adalah dia mau menghamba kepada kepentingan oligarki untuk melanggengkan yang namanya melanggengkan yang namanya bisnis mempertahankan kekuasaan itu. Kan itu yang pertama. Betul. Yang kedua, dia bertemu dengan politisi pragmatis. Politisi yang sebenarnya yang diincar itu hanya kekuasaannya saja. Bukan bicara soal negarawan, bukan bicara soal kemakmuran bangsa, bukan bicara soal kebaikan bangsa. Saya kasih contoh sederhana begini. Ya, ini analisis saya sederhana ya, dugaan saya Bang Novel. Salah satu yang paling pertama dilakukan itu adalah mengubah Undang-Undang Kementerian Negara. Kenapa? Memperbesar kue yang harus dibagikan kepada partai-partai. Ini kan kemarin Golkar sudah minta duluan, minta 5. Ya kan, Golkar minta 5. Kira-kira kalau Golkar 5, nggak mungkin lah Gerindra di bawah itu. Misalnya, secara sederhana kita hitung-hitungan nih. Belum lagi dengan partai-partai lain pendukung Pak Prabowo. Nah, apalagi kursi menteri ini juga akan disisakan untuk
partai lain diajak gabung. Jadi akan kue ini akan diperbesar. Nah, kue ini mau diperbesar, halangannya ada di Undang-Undang Kementerian Negara. Undang-Undang Kementerian Negara bilang bahwa kursi jabatan menteri itu hanya boleh 34 orang. Makanya dugaan saya yang pertama dilakukan adalah merevisi Undang-Undang Kementerian Negara dan memperbesar kue dulu. Supaya orang yang diajak masuk ke bahtera ini makin banyak. Orang bilang jabatan wamen, jabatan wamen enggak juga, bukan anggota kabinet kan. Kalau jabatan wamen itu tidak decisif, bahkan banyak perdebatan sebenarnya. Kalau kita baca Undang-Undang Kementerian Negara, jabatan wamen itu sebenarnya untuk keperluan khusus. Makanya kenapa dia ada gitu. Jadi itu agak berbeda. Itu dugaan saya. Jadi yang pertama mau dilakukan adalah memperbesar kue. Supaya kue yang besar ini cukup untuk dimakan untuk semua politisi yang mau pragmatis. Siapapun yang mau bergabung, mau pragmatis silahkan. Nah, itu yang saya ingin bilang bahwa petaka ini terjadi sekurang-kurangnya Trisula itu yang melakukannya. Trisula itu yang bertarung. Jadi bukan yang bertarung, yang berkolaborasi. Oligarki, politisi pragmatis, plus politik dinasti. Orang yang mau melanggengkan kuasa, klop bertemu. Dan apakah itu jalan termudah menuju korupsi? Jelas. Kebijakan negara akan tersandra oleh kepentingan oligarki. Kemudian yang kedua, pengambilan kebijakan negara itu dilakukan oleh jabatan-jabatan yang terafiliasi oleh kepentingan politik. Oleh partai politik. Betul. Dulu kan kita udah bilang tuh, dari awal seingat saya waktu Pak Jokowi naik menjadi presiden, saya nulis di Kompas, itu bulan Desember atau November 2014, untuk mengatakan hati-hati loh. Jabatan bidang hukum saja dibagi ke partai-partai itu nggak benar sebenarnya. Ketika dulu Menkumham dapatnya partai tertentu, lalu kemudian Jaksa Agung terafiliasi ke partai tertentu, baru kemudian termasuk jabatan-jabatan lain yang sangat terafiliasi ke kelompok atau partai tertentu. Sekarang kan baru MK mengeluarkan putusan bahwa misalnya jabatan Jaksa Agung atau jabatan-jabatan tertentu jangan terlalu dekat dengan partai politik. Nah, maksud saya adalah ketika kue ini diperbesar, maka kemungkinan akan dibagi ke partai-partai pragmatis yang mau bergabung, dan di ujungnya yang tersandra adalah kebijakan kita. Betul. Dan memang melihat situasi itu kayaknya suram gitu. Saya malah khawatir melihatnya. Kenapa? Karena kita tentunya paham bahwa belakangan ini praktek korupsi semakin banyak nih. Dan tentunya dampaknya juga besar. Sedangkan dari banyak sudut pandang lah ya, kita melihat pemerintah kurang atau tidak terlihat memberikan dukungan yang serius untuk pemberantasan korupsi di negeri ini. Padahal kalau kita lihat dengan adanya hal itu bukan hanya terkait dengan praktek korupsi, tentu indeks persepsi korupsi, investasi tentunya, investasi hitam, investasi itu kembalinya kepada tidak ada penghormatan asasi manusia, kepada tenaga kerja segala macam, dan banyak sekali. Jadi begitu melihat begitu seriusnya, tentunya kita pingin agar tadi yang disampaikan oleh Mas Ujeng, bagaimana ada oposisi yang betul-betul berimbang, yang betul-betul mau melakukan itu. Tapi pertanyaannya adalah siapa yang mau melakukan itu dengan segala resiko tadi. Terus yang ada adalah masyarakat, karena masyarakat pihak yang paling dirugikan, kita semua nih masyarakat tentunya. Lalu apa yang paling mungkin bisa dilakukan oleh masyarakat menurut Mas Ujeng? Nah, kan yang begini ya, saya mau balik ke soalan kenapa kemudian bahayanya ketika itu tersandra oleh kepentingan. Memang yang paling berbahaya adalah ketika pada akhirnya kegiatan oligarki, kegiatan partai maupun kegiatan politik dinasti ini itu akan mencoba mematikan siapapun yang mencoba menjadi beroposisi. Caranya itu tadi menawarkan jabatan atau kemudian mengancam dengan kasus-kasus. Nah, masalahnya adalah pemberantasan korupsinya tidak cukup kuat. Kita nggak tahu ya apa imajinasi pemerintah sekarang 7 bulan terakhir dan imajinasi kira-kira pemerintah berikutnya. Karena kan tidak tergambar kemarin di dalam draft rancangan visi dan misi plus apa yang disampaikan di kampanye-kampanye tidak tergambar. Misalnya soal nasib KPK.
sekarang itu beredar di publik bahwa kemungkinannya KPK itu akan menjadi prevensi saja. Tidak lagi penyidikan, tidak lagi untuk penuntutan. Bahkan mau digabung sama ombudsman katanya. Kemungkinan dibangun ombudsman, karena itu beredar di publik. Itu imajinasi untuk mengkerdilkan lembaga yang sebenarnya kita bangun dulu untuk melakukan upaya pemberantasan korupsi secara luar biasa. Kalau begini, kalau itu jadi, maka lengkap sebenarnya peta signifikan untuk mengatakan terjadi pengrusakan terhadap penegakan hukum dan demokrasi. Nah, pertanyaannya tadi balik, apa yang bisa dilakukan? Saya kira yang dilakukan tentu saja adalah dua hal sekurang-kurangnya. Yang pertama, masyarakat itu harus dididik bahwa dialah pemilik kedaulatan. Iya, betul. Pemegang kedaulatan itu kita. Maka, banyak nggak sadar itu ya. Banyak yang nggak sadar. Banyak yang seakan-akan melepas itu ke partai politik. Enggak. Partai politik itu bukan pemilik kedaulatan. Betul. Di Undang-Undang Dasar dikatakan pemilik kedaulatan itu adalah kita. Maka kitalah sebenarnya yang harusnya mengontrol keinginan partai politik. Betul. Caranya gimana ngontrol itu? Salah satunya adalah yang saya bilang tadi. Kita harus minta partai politik, pemilih siapa, milih partai apa, itu harus minta ke partai politiknya. Saya milih Anda karena saya harapkan Anda mau berdiri menjadi oposisi loh. Saya milih Anda, gitu. Kalau tidak, maka misalnya saya akan boikot siapapun kandidat ada di pilkada 2024. Saya akan boikot. Anda harus lakukan. Betul. Saya kan pemilih Anda nih. Saya misalnya, saya to be honest saja, saya pemilih Partai Buruh. Waktu pemilu kemarin, saya mencoblos Partai Buruh. Nah, saya akan bilang bahwa Partai Buruh serius dong untuk melakukan perlawanan, termasuk melawan yang namanya oligarki. Kalau tidak, ya sudah. Saya tidak akan pernah memilih siapapun kandidat dari Anda atau yang Anda dukung untuk pemilu misalnya 2024. Pemilu pilkada. Ya kan, karena pilkada pun kan Partai Buruh bisa jadi dapat juga 1-2 kursi di DPRD tingkat 1 atau tingkat 2. Nah, maksud saya adalah membalikkan publik yang berdaya itu yang harus dilakukan. Dengan menguatkan bahwa kita pemiliknya nih. Betul. Dan harus berani. Dan harus berani itu dalam artian menggunakan juga poros politik untuk melakukan penghukuman. Jangan pilih. Bilang aja, pemilih mana? Misalnya Partai X. Saya pemilih Partai X. Kalau Partai X tidak serius menjadi kritisi atau menjadi oposisi, saya pastikan tidak akan memilih siapapun kandidat Partai X di pemilu berikutnya. Mau pemilu 2029 atau pemilu pilkada 2024. Itu menurut saya akan menjadi gerakan boikot dalam tanda kutip itu menjadi bagus. Gerakan boikot berdaya secara politik untuk kemudian mengatakan tidak kepada partai politik. Yang kedua, saya kira terpaksa membangun jaringan lama yang memang diharapkan itu berhadapan dengan kekuasaan. Kan misalnya salah satu pembagian trisula negara atau kondisi bangsa itu dibagi 3 sebenarnya. Masyarakat sipil, market, pasar, dan negara. Kondisi sekarang ini adalah negara terlalu mesra dengan market. Kira-kira gitu. Mesra banget nih. Nah, di kondisi begitu biasanya yang diharapkan adalah kemampuan masyarakat sipil untuk mengagregasi kekuatan. Atau menawarkan aksi, menawarkan yang baru. Saya misalnya dulu setuju kalau KPK-nya gagal, KPK-nya sudah tidak mampu atau KPK-nya sudah didomestikasi atau KPK-nya sekaligus menjadi prevensi, maka yang harus dilakukan masyarakat sipil adalah bagaimana membangun kekuatan pemberantasan korupsi dengan tidak lagi memasukkan KPK sebagai variabel penting di situ. Terpaksa kita cari variabel lain. Bagaimana variabel lain? Terpaksa kita cari variabel lain. Kalau misalnya kepolisian, misalnya negara mengubahnya, kepolisian menjadi lembaga satu-satunya dalam pemberantasan korupsi, mau tidak mau terpaksa yang harus dikuatkan adalah kepolisian, kan? Satu-satunya cara. Bahwa kita pada saat yang sama tetap berharap ada undang-undang yang memperkuat KPK, ada undang-undang baru yang mengembalikan marwah KPK, itu soalan lain. Tapi di satu sisi, jangan-jangan dengan posisi KPK yang dilemahkan, ya kita nggak bisa lagi memasukkan KPK sebagai faktor penting dalam pemberantasan
korupsi. Iya. Dan itu yang dibutuhkan kemampuan masyarakat sipil untuk lebih solid. Nah, momentumnya ada sebenarnya 2024. Sejauh mana kalau misalnya partai politiknya pecah bisa jadi iya. Ya kan? Tapi sejauh mana masyarakat sipilnya bisa bertahan untuk melakukan kritisi, saya kira waktu yang harus mengujinya. Nah, makanya konsolidasi masyarakat sipil harus tetap dikuatkan. Iya. Menarik sekali ini. Tentunya kita semua berharap ya ke depan ini masih ada harapan gitu. Masih ada sekecil apapun. Saya selalu bilang begini, Bang Novel, ya. Mengutip kata-kata Rumi. Bahwa bahkan sebenarnya hujan yang penuh rahma itu lahir dari gelap hitam pekat awan gelap gitu. Masya Allah, benar. Bahkan iya kan? Iya. Padahal hujan yang penuh rahma itu bahkan lahir dari itu. Maksud saya adalah biasanya akan ada jalan luar biasa di tengah keribetan seperti ini. Iya. Sepanjang kita bekerja. Sepanjang masyarakat sipil bekerja, sepanjang kita semua akademisi, buruh, masyarakat miskin kota, lalu kemudian mahasiswa, sepanjang bekerja saya kira akan tetap ada kemungkinannya. Iya, menarik sekali ini. Jadi sekarang adalah masanya bagaimana kita meningkatkan optimisme, meningkatkan soliditas ya. Berat tapi harus dilakukan. Harus dilakukan dan tetap harus semangat. Menarik sekali nih bincang-bincang dengan Mas Uceng. Tentunya kita berharap masih agak singkat ya, nanti lain kali lah. Iya. Bikin panjangnya gitu. Soalnya Mas Uceng ada keperluan lain nanti habis ini. Jadi tentunya kita senang sekali Mas Uceng dapat pencerahan banyak hal dan ada hal-hal yang tentunya saya pun ada beberapa hal yang baru paham setelah ngobrol sama Mas Uceng. Tentunya juga para pemirsa bisa jadi ada beberapa yang baru mengetahui hal-hal baru atau masukan-masukan atau perspektif yang disampaikan. Tapi poin pentingnya adalah bagaimana kita tetap harus selalu waras, terus mau merasa memiliki negeri ini, terus mau berbuat, dan selalu menjaga optimisme untuk kepentingan kita dan generasi yang berikutnya. Terima kasih Mas Uceng. Terima kasih Bang Novel. Semoga sehat selalu. Saya bisa sini. Ya, makasih banyak. Salam integritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.